kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Female Zone Spesial Perempuan Memilih Gubernur Jakarta. Pilkada masih sekitar 3 bulan lagi, 15 Februari 2017. Tapi keriuh rendahannya sudah terasa sejak berbulan-bulan lalu. Sudah mulai panas, bahkan cenderung keras dan kasar. Ibu Valina, Anda melihat pilkada kali ini cukup sehat? Saya lihat masih cukup baik ini. Meskipun kita bisa lihat di sosial media bagaimana kemudian perdebatan antar pendukung itu begitu keras. Rasanya seperti 2014 ini belum hilang ya. Masih ada yang bermusuhan, sekarang sudah mulai lagi. Saya kira itu masih proporsional begitu ya. Jadi tidak mendekati ke arah yang sifatnya kekerasan politik begitu ya. Jadi masih bisa diterima lah ya apa yang sedang berlangsung sampai pada tahapan sekarang ini, tahapan kampanye begitu. Jadi saya harapkan pada tahapan ini para pasangan calon dapat memberikan pendidikan politik begitu dengan cara memberikan tawaran program. Baik, Manita, kalau tadi Bu Valina katakan masih cukup sehat nih keriuh rendahan pilkada. Kalau menurut Anda juga sama? Masih sehat, cuman mulai memanas. Ada pemanasan ya. Ada pemanasan. Ini baru pemanasan, bagaimana nanti menjelang Februari? Karena yang tadi kan dari Pilpres kayaknya kita belum selesai. Kalau terus tiap tahun pilkada serentak, gawat juga ya. Cuman buat saya ini masih memanas dan masih normal ya. Cuman memang itu yang tadi jadi para tim sukses dan para calon gubernur memang harus benar-benar fokus kepada perempuan gitu. Oke, Marina, Anda ini juga pasti kan cukup aktif nih ya sebagai masih anak muda ya di sosial media. Anda kan pasti merasakan betapa riuh rendah dan betapa panasnya persaingan antar calon pendukung. Kalau Anda melihat sebagai perempuan, apa sih yang bisa dilakukan untuk paling tidak agak menyejukkan lah pilkada? Ya harapan aja, kan pemilih itu kan yang bisa dilakukan adalah harapan-harapan yang komunal, yang berkerumun itu bisa mendesak calon-calon gubernur ini untuk membuat programnya masing-masing. Dan sebaiknya juga tidak terlalu terbawa arus ke dalam pertarungan politik entah dari mana kemarin itu. Dan saya setuju bahwa kita harus tetap fokus kepada DKI dan Indonesia sebagai daerah yang konstitusional ya, yang Bhinneka Tunggal Ika, dan kita harus belajar demokrasi, belajar berpolitik dan belajar dewasa untuk melakukan semua itu. Oke, kita memang masih dalam tahap belajar berdemokrasi. Semoga cepat dewasanya ya. Oke, pemirsa dan para audiens di sini untuk segmen terakhir dan penutup kita akan memintakan masing-masing tim ses untuk menyampaikan closing statement terakhir. Singkat saja, singkat padat. Biasanya yang singkat dan padat itu akan lebih diingat. Dari Mbak Uki. Baik, jangan tidak memilih, jangan biarkan Jakarta di tangan orang lain. Anda harus memilih, tapi juga meskipun hati panas tapi kepala tetap dingin. Dan jagalah kesejahteraan, keamanan ketika kita memilih. Karena bagaimanapun juga semua adalah satu NKRI dan kita harus semua sama rata, sama rasa demi Jakarta yang hebat lagi. Terima kasih. Oke, Virgi. Ya, untuk tim ses dan juga calon untuk betul-betul membuat kampanye atau proses pilkada ini benar-benar lebih soft. Sebaiknya memang kita benar-benar hanya pada adu gagasan dan juga program untuk menjadikan Jakarta yang manusiawi dan Jakarta yang semakin maju dan tidak mengarah kepada isu-isu untuk perpecahan. Karena buat apa kita mengadakan pilkada ini kalau persaudaraan kita akan rusak. Oke, Sarah. Anies Sandi percaya bahwa dengan memajukan kotanya berarti akan bahagia warganya. Bahagia karena ada lapangan pekerjaan, bahagia karena stabil harganya, bahagia karena ada sarananya. Dan tentunya tidak hanya pemimpin yang berpihak kepada rakyat kaya saja, tetapi juga rakyat biasa. Oke, terima kasih atas closing statement. Kita akhiri sampai di sini Female Zone Spesial.
Perempuan Memilih Gubernur Jakarta. Jadi datanglah ke TPS, berpartisipasi secara politik, dan kita harap semuanya berdemokrasi secara sehat. Terima kasih ibu-ibu, mbak-mbak, dan adik-adik sudah hadir berbincang bersama Female Zone Spesial kali ini. Pemirsa, Female Zone Spesial kami akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi dengan Female Zone di episode selanjutnya. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa.